Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2. Perkenalkan, nama saya Meli Elvia. Saya adalah guru di SLB Negeri Duri yang merupakan peserta PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran untuk anak tunanetra kelas 5. Selamat menyaksikan. Hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022. Ya, sekarang hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022. Nah, Alif, kemarin kita sudah belajar tentang matahari dan air. Masih ingat ya? Masih. Itu tentang apa itu? Sumber energi yang dapat diperbarui. Ya, sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bu Meli mau bertanya dulu. Apakah Alif sudah tahu ternyata juga ada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Belum ya? Apa Alif sudah tahu apa sumber energi apa itu yang tidak dapat diperbaharui? Belum. Nah, sekarang kita akan mempelajari itu deh. Ya, kalau kemarin kita mempelajari tentang sumber energi yang dapat diperbaharui, sekarang kita mempelajari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Tujuannya apa? Alif mempelajari ini, Alif jadinya tahu perbedaan antara sumber energi yang dapat diperbaharui dengan yang tidak dapat diperbaharui ya. Jadi apa saja itu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, Alif jadinya tahu. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran inti kita, Bu Meli mau Alif mendengarkan sebuah video dulu. Alif dengarkan dengan teliti ya, Nak ya. Dengarkan dengan baik. Nanti setelah Alif mendengarkan video, Alif kasih tahu Bu Meli pengetahuan apa yang sudah Alif dapat dari video itu, dari mendengarkan video itu. Dan setelah itu, kalau ada yang Alif tidak tahu, Alif boleh tanya sama Bu Meli. Ada yang ingin Alif ketahui misalnya lebih lanjut, Alif boleh tanya sama Bu Meli, ya? Nah, siap? Siap. Oke, mana suaranya besar? Semangat! Semangat. Semangat! Siap nih? Siap, Bu. Alif siap mau belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, bagus. Sekarang dengarkan dulu ya videonya ya. Siap, Bu. Bu Meli putar. Kita harus menghemat bahan bakar minyak. Kenapa sih kita harus menghemat bahan bakar minyak? Benarkah suatu saat nanti minyak di dunia ini akan habis? Benarnya dari mana asalnya minyak-minyak itu ya? Kita bahas yuk. Minyak bumi termasuk ke dalam salah satu energi yang tidak dapat diperbaharui. Hal ini disebabkan proses pembentukannya yang membutuhkan waktu amat sangat panjang. Memang minyak bumi diketahui berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, tapi sisa-sisa makhluk hidup tersebut harus tertimbun dalam tanah selama ribuan bahkan jutaan tahun lamanya. Itu dia videonya, udah didengarkan ya videonya. Nah, sekarang pengetahuan apa yang Alif dapatkan dari video yang didengarkan tadi? Yuk. Mengetahui bahwa bahan bakar minyak bumi akan semakin sedikit.
Alif? Dari Minyak bumi ternyata dari apa? Jasad yang sudah lama. Jasad yang sudah lama. Jasad yang sudah lama kemudian gimana dari? Tertimbun tanah. Terus apa lagi yang Alif ketahui? Kau boleh nanya lah, kalau memang segitu yang baru Alif ketahui. Sekarang Alif boleh bertanya sama Bu Meli, apa yang Alif belum paham dari video yang Alif dengar tadi? Apa yang belum paham? Apa yang apa? Dari kalau dalam minyak bumi, dari mana minyak keluar dari jasad itu? Oh, bagaimana keluarnya ya? Nah, itu dia, nanti Bu Meli akan menjelaskan itu ulang. Boleh sekarang Bu Meli jawab dulu pertanyaan Alif langsung. Itu nanti ada alatnya. Alif tahu nggak penghasilan terbesar di Duri ini, di tempat tinggal kita sekarang ini apa? Pekerjaan orangnya rata-rata apa di Duri ini? Sawit, terus apa lagi? Petani. Yang lebih banyak di sini? PT. Nah, PT. Orang-orang PT kan? Tahu nggak orang PT itu kerjanya ngapain? Mengambil minyak bumi. Nah, itu dia, mengambil minyak bumi. Jadi mereka mengambil minyak bumi itu ada alatnya nih. Nanti ada alatnya seperti menara. Ini dia alatnya seperti menara. Coba nih dibuatkan miniatur. Jadi menara ini tinggi, ya. Nanti ada alat seperti bor gitu di tengahnya. Di bornya lah, ini permukaan bumi ini. Diambilnya minyak bumi yang ada di dalam bumi tadi. Jadi minyak bumi itu jauh di dalam ya. Nah, minyak bumi itu jauh dia di dalam. Nah, itu dia yang orang pekerjaan di sini tuh, orang rig gitu katanya kan. Nah, mengambil minyak bumi menggunakan alat. Ini tinggi ya. Kalau ini kan cuma miniaturnya. Kalau sebenarnya tingginya bermeter tinggi pokoknya. Lebih tinggi dari pohon, lebih tinggi dari gedung ya. Setinggi gedung bertinggi tingkat 3 lebih lah. Nah, sekarang apa lagi yang mau ditanyakan? Jadi bagaimana Setelah mengambil diambil minyak bumi, minyaknya diapakan? Nah, bagus ya pertanyaan Alif ya. Jadi minyak bumi itu kan diambilnya dari bawah ya, di permukaan bumi nih. Iya. Di bawah permukaan bumi jauh dari dalam tanah. Nah, diambil itu masih berupa minyak mentah. Nanti itu diproses pakai mesin lagi nih. Barulah menghasilkan seperti apa? Anda tahu minyak bumi itu seperti apa yang dihasilkannya? Bensin, bagus. Terus apa lagi? Minyak Solar, gitu ya. Minyak apa lagi bagus nih? Minyak apa? Minyak tanah. Minyak tanah. Terus banyak lagi loh ya penggunaan minyak bumi ini. Tapi diolah dulu ya. Tapi di Indonesia belum ada alat untuk mengolahnya. Jadi kita mengirim ke luar negeri, nanti orang luar negeri yang mengolah jadi minyak siap pakai, barulah digunakan di Indonesia, ya. Nah, itu dia minyak bumi tadi, cara pengolahannya. Ada lagi? Nah, ada. Oke, sekarang Bu Meli bertanya dulu kalau gitu sama Alif ya. Kalau Alif udah nggak bertanya lagi, Bu Meli mau bertanya, kira-kira menurut Alif, kenapa kita harus menghemat minyak bumi? Supaya tidak habis. Kenapa dia bisa cepat habis? Karena tidak bisa diperbarui. Bagus, pintar Alif ya. Karena tidak dapat diperbaharui. Kenapa ya tidak dapat diperbaharui dia, Alif? Kenapa minyak bumi ini dikatakan tidak dapat diperbaharui? Karena dia keluar dari jasad yang sudah lama. Oh iya, karena dia itu berasal dari timbunan jasad renik yang berjuta-juta tahun lamanya, ya kan? Jasad dan itu apa? Itu dia nanti yang mau kita bahas ya. Boleh dibawakan dulu peraganya kita bahas di sini, oke? Nah, itu dia jasad renik yang sudah lama. Jadi kalau kita mau ada minyak bumi lagi, kalau udah habis, ya kita harus menunggu berjuta-juta tahun lamanya. Setelah kita udah tidak ada lagi kalau berjuta-juta tahun ya, ya kan? Makanya harus menghemat minyak bumi. Nah, sekarang Bu Meli mau menjelaskan tentang proses terbentuknya minyak bumi tadi supaya
supaya lebih rinci menggunakan alat peraga. Alif boleh berdiri, kita ke meja Bu Meli ya. Nih, meja Bu Meli nih, ayo nih. Nah, jasad training ya. Nah, pembentukan minyak bumi itu ya, tadi yang dijelaskan di video itu terjadinya di laut ya. Jadi ini ada di sini diikat tadi ya. Nah, ini kita anggap mangkok besar ini adalah sebagai laut ya. Di laut ada airnya di dalam. Nih, ada air. Terbentuk dari jasad renik. Tadi katanya cangkang yang keras, ya kan? Cangkang hewan yang keras. Apalagi yang tadi? Benang sari, serbuk sari dari bunga, katanya kan? Ya, serbuk sari dari bunga. Daun yang mengandung apa tadi? Daun yang mengandung alga, katanya kan? Alga. Nah, itulah dia yang membentuk minyak bumi tadi. Nih, Bu Meli bawa satu contohnya di antara yang membentuk minyak bumi tadi, cangkang yang keras. Nah, di laut itu kan ada apa ya cangkang yang keras? Kerang. Nah, apalagi? Siput. Nah, ada banyak lagi yang cangkang yang keras apa? Kepiting. Penyu. Nah, penyu juga. Penyu itu kan juga keras cangkangnya. Jadi, ketika cangkang yang keras ini mati dia, saya kan ini udah nggak ada lagi hewannya, terus dia jatuh, mengendap dia di dasar laut. Nih, mengendap di dasar laut, ya. Di dasar laut dia tidak nih. Lalu tertimbun dia dengan batuan-batuan, katanya kan ya. Itu kan proses alam tuh yang terjadi. Proses alam yang terjadi sehingga kalau hujan terus menerus ya, hujan, ini hujan saya lihat, tergeruslah air yang ada di tanah yang ada di daratan ya kan, terbawa ke laut dari sungai terbawa ke laut. Nah ini tadi nih cangkang yang keras tadi tertimbun dia dengan pasir, dengan bebatuan. Ini anggaplah pasir nih bebatuannya. Tuh tertimbun dia lihat. Setelah tertimbun dia lagi dengan bebatuan yang lain. Nah tertimbun dia ya. Jadi itu dia, ya jadi menghilang dan di tangan tadi jadi kotor. Tuh, sudah nggak usah dipegang lagi dulu ya Gia. Nah, jadi tertimbun semua cangkang yang keras tadi, akhirnya mengalami pembusukan. Sama seperti ini, seperti hewan kalau mati. Ya, nah, hewan kalau mati dibiarkan aja, tiba-tiba udah 3 tulang aja kan, terurai karena adanya bakteri. Sama seperti itu tadi. Dalam alganya, serbuk sari dari bunga, terus cangkang yang keras ini, dia akhirnya menjadi jasad renik. Nah itu yang dia jasad renik tadi, yang menjadi jasad renik. Tapi bukan fosil dinosaurus katanya kan ya. Nah kalau itu mitos yang mengatakan minyak bumi itu berasal dari fosil dinosaurus, itu enggak. Sebenarnya ternyata cangkang yang keras, alga, dan serbuk sari dari bunga. Komponen itulah yang mengalami pembusukan karena ditimbun oleh bebatuan ya. Jadi pertama jasad renik itu membentuk batuan induk. Batuan induk itu berarti dia mengeras gitu ya. Terus nanti ditimbun lagi sama bebatuan-bebatuan yang lain. Itu kan dari bawah kali dari ya, mengalami pembusukan. Nah, di bawah bumi ini deh, di bawah bumi, nih misalnya kan di bawah bumi ini, di bawah laut itu panas deh. Ada namanya panas bumi. Kan panas, sebenarnya di bawah bumi itu panas. Ya, ada panas itu kayak sama kayak kalau ini diletakkan di atas kompor, misalnya kita masak sesuatu di atas kompor, terjadi tekanan. Jadi mendapatkan tekanan dari perut bumi ya. Perut bumi itu panas kayak ada kompor gitu kan. Jadi kayak kue bolu kalau kita masak awalnya cair, terus jadi mengembung dia ke atas. Nah kayak gitu juga lah tekanan tektonik yang terjadi pada proses terbentuknya minyak bumi ini. Jadi minyak bumi tadi deh, naiklah dia ke atas deh, melewati bebatuan-bebatuan yang bisa dilewati cairan. Kalian tahu kan kalau bentuk minyak bumi itu cair bukan padat? Tahu. Nah, tahu ya? Ya kayak minyak. Jadi dia masuk ke sela-sela batu yang masih bisa dilalui oleh cairan. Tapi sampai nanti di bebatuan yang paling akhir itu ada bebatuan yang tidak bisa dilewati oleh cairan.
sehingga terendaplah minyak bumi tadi di sana. Nah, tadi setelah itu baru minyak bumi itu dia akan mengalir ke permukaan misalnya, atau ke masih di dekat yang ada laut. Dia namanya cairan ya, bisa kemana-mana sama kayak air. Di sini ada, di sana ada juga air, juga mata air. Nah, kayak itu juga minyak bumi itu deh. Kemana-mana dia pergi sampai akhirnya terperangkap di tempat yang memiliki bebatuan yang tidak bisa dilewati oleh cairan. Nah, setelah itu datanglah orang-orang yang berusaha bekerja di perusahaan pengeboran minyak bumi. Digunakannya sebuah alat ya, ada yang pengeborannya di lepas laut ya, di lepas pantai. Memang di laut dia nih alatnya didirikannya ini. Ada caranya, nggak tahu lah Bu Mary itu pakai apa gitu ya. Nah, ada juga yang di daratan. Di daratan kayak di Duri kan, di daratan mereka kan nggak ada laut di Duri ya. Nah, nih kalau ini kita coba yang di lepas pantai ini. Nih mesinnya tadi. Jadi dia cari, dia tahu. Iya, jadi di laut, memang di tengah laut ya nak. Tapi kan dia mengaku makanya kayak kapal kan. Narik minyaknya ini dia. Mungkin Bu Mary nggak tahu secara pasti bentuk dari alat-alat pengeboran minyak itu seperti apa, karena kan Bu Mary belum pernah juga melihat langsung ya. Tapi setidaknya seperti inilah gambarnya. Nanti kalau Alif mau tahu lebih lanjut, Alif boleh lihat di YouTube, dengarkan di YouTube ya, video-video di YouTube. Nah, jadi dia semacam seperti ada pipa gitu ya, semacam ada pipa di tengah-tengah menara ini. Nah, jadi pipa inilah yang dia mengebor ke dalam permukaan yang jauh. Jadi dibornya terus sampai akhirnya batuan yang keras tak bisa dilewati air tadi bisa hancur. Barulah disedotnya kayak sedotan, disedotnya minyak bumi itu ke atas. Itulah sistem kerjanya. Jadi dibornya tanah-tanah itu, bebatuan-bebatuan tempat minyak bumi terperangkap. Dan selesai dibor, baru disedotnya minyak bumi itu ke atas, kayak sedotan. Iya, itulah dia alatnya. Ini tadi mana itu ya. Pokoknya penggambarannya seperti inilah, dibor, setelah itu dihisap ke atas minyak buminya. Nah, itu ya, paham nggak sampai sini? Nah, setelah itu barulah minyak bumi yang mentah tadi diolah menjadi minyak siap pakai. Baru dia menjadi solar, bensin, minyak tanah, dan bukan cuma itu lah alat kosmetik juga ada yang menggunakan minyak bumi. Apa tuh? Cat kuku, kutek ya kata-kata. Iya. Thinner, ya pembersih kuku, banyak lagi. Bahkan alat-alat rumah tangga pun juga banyak yang menggunakan minyak bumi. Nanti kalau Alif mau tahu lebih lanjut, boleh Alif cari tahu di video ya, dengan video dan dengan penjelasan Bu Mary menggunakan alat peraga. Nanti sekarang lebih paham kan? Ya, sekarang coba Bu Mary mau mendengarkan Alif yang mengutarakan itu langsung Bu Mary. Ayo coba simpulkan pengetahuan apa yang sudah Alif tahu tentang minyak bumi sebagai minyak bumi. Pokoknya dari awal proses terbentuknya minyak bumi. Karena ada dasar teknik di lautan yang tertimbun oleh bebatuan. Berapa lama? Selama jutaan tahun. Selama jutaan tahun. Kemudian mana lagi? Dasar teknik itu menjadi batuan induk ya, dari batuan induk. Kemudian apa lagi? Bisa jadi minyak bumi karena ada apa? Karena ada proses apa? Ya, berarti kan awalnya itu jasa teknik ya, yang tertimbun oleh tanah, tertimbun bebatuan-bebatuan seperti apa aja tadi yang membentuk kulit ya cangkang yang keras, harus cangkang keras, banyak bentuknya cangkang yang keras. Tumbuhan ya yang mengandung alga, terus serbuk sari, ya itu yang menjadi jasa renek. Kemudian jasa renek itu tertimbun
bebatuan berjuta-juta tahun lamanya. Nah, setelah itu gimana? Jasad draining ini bisa jadi minyak bumi gimana tadi? Proses apa yang terjadi? Proses. Ayo, di minyak bumi itu, di bawah bumi itu apa rasanya? Perut bumi. Nah, perut bumi itu gimana? Panas. Oh, panas. Berarti terjadi proses apa? Proses Pemanasan. pemanasan. Ya, jadi terjadi proses pemanasan sehingga jasad draining tadi naik ke permukaan dan terbentuklah apa? Minyak bumi. Jadi karena dipanaskan ya, berarti kayak masakan juga ya. Awalnya beras, setelah dimasak kena panas jadi nasi. Jadi minyak bumi gitu juga ya kan. Awalnya jasad draining karena dipanaskan kena minyak bumi, panas bumi menjadi minyak bumi. Nah, setelah itu gimana lagi minyak bumi ini? Gimana kok dia awalnya dari laut, setelah itu bisa ada di permukaan? Terbawa oleh bebatuan. Terbawa oleh bebatuan, minyak buminya yang berjalan sendiri ya. Dia kan cairan, jadi dia mengikuti kemana arah yang bisa dia lewati. Dia pergi ke sana sampai akhirnya nanti terkurung di bebatuan yang tidak bisa dilewati oleh cairan. Setelah itu apa yang dilakukan manusia? Menarik minyak bumi menggunakan pipa dan alat pengumpulan minyak bumi. Oke, lalu diambil. Setelah itu minyak buminya diapakan lagi? Diubah menjadi solar. Oh, diolah ya. Diolah menjadi solar, bensin, minyak tanah, Minyak goreng juga. tidak, minyak goreng dari sawit itu. Minyak goreng enggak ya, itu dari sawit ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, tadi di pembahasan itu Bu Mary ada menjelaskan tentang jasad. Terus ada Bu Mary sebut tadi kata makhluk ya. Alif tahu nggak tulisan makhluk dan makhluk ini yang benar seperti apa tulisnya? MAHLUK. MAHLUK. Tuh, makhluk ya. Kalau jasad tulisannya seperti apa? JASAT. JASAT. Oke, sekarang Bu Mary ada kartu. Nih. Kita mau belajar tentang kata baku dan tidak baku. Alif udah tahu itu kosakata baku itu apa dan kosakata tidak baku itu apa? Udah tahu belum? Belum ya? Nah, ini ada tulisan makhluk dan ya sama-sama tulisan makhluk. Coba Alif cari tahu yang mana yang kosakata baku dan yang mana yang kosakata tidak baku. Nih, ada dua ini. Ya, tambah satu-satu. Ini dulu lah. Apa aja hurufnya itu? MAK MAK terus H dan HK U H L ini L baru U setelah itu K. MAK HLUK itu tadi ya. Ini yang satu lagi coba aja hurufnya. Nah, apa aja hurufnya? L apa? LUK. Jadi yang mana yang kosakatanya yang baku dan mana yang tidak baku? Yang MAHLUK. Ya. Nah, itu oke. Sekarang jasad ya. Ini ada dua kartu kata. Coba Alif telusuri ini hurufnya apa saja. Yang pertamanya dulu. Telusuri hurufnya apa aja hurufnya? Sebut hurufnya apa aja? J A S A D. D itu JASAD. Yang satu lagi
JASAT. Jasad. Yang mana yang kosakata baku, yang mana yang tidak baku? Apa itu? Yang hurufnya apa aja? JASAT. Nah itu ya. Jadi selama ini Alif kalau nulis jasad itu tulisannya. Kalau makhluk MAHLUK gitu ya. Oke, sekarang Bu Mary kasih tahu apa itu kosakata baku dan apa itu kosakata tidak baku ya. Kosakata baku itu adalah kata kosakata yang digunakan sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita ini ada pedomannya. Tulisan-tulisan yang kita gunakan itu ada pedomannya, kaidahnya ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu dia kosakata baku. Kosakata baku ini digunakan untuk surat-surat pokoknya yang bersifat formal, resmi, seperti di sekolah, membuat surat di kampus, misalnya kampus, di sekolah, membuat tugas-tugas ya di sekolah, di kampus, misalnya buat surat juga, di kedinasan, di perusahaan-perusahaan, itu menggunakan bahasa yang formal. Itu menggunakan kosakata baku. Kosakata apa ya? Baku. Kosakata baku yang sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Sedangkan kosakata tidak baku itu kosakata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang menggunakannya tapi tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi tadi Alif ketika menentukan yang mana yang baku tulisan makhluk itu tertukar ya Alif. Yang sebenarnya yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulisan makhluk itu tulisan yang kedua tadi deh. MAKHLUK. Nah, itu yang benar. Menulis makhluk itu jangan nyebutnya makhluk. MAKHLUK. Ada konsonan lengkap di situ. Itu yang benarnya ya. Jadi nanti kalau Alif menulis tugas harus pakai kosakata kosakata baku, berarti tulisan makhluknya yang baku itu ya. Apa tadi yang baku itu? Hurufnya makhluk MAKHLUK. Itu dia makhluk. Kalau jasad itu yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia JASAD, pakai D bukan pakai T. Iya itu dia memang sudah jasad itu D bukan T itu. Jasad. Nah itu dia makanya kedengarannya seperti antara T dengan D kan. Makanya orang dalam kehidupan sehari-hari kalau menulis jasad itu pakai T mereka. Padahal di panduannya tadi kan ada panduan nih bahasa resmi kita bahasa Indonesia kan. Nah ada kaidahnya. Tak sembarang-sembarangan kita menulis. Jadi ada kaidahnya kalau yang baku itu jasad JASAD. Kita kan mempunyai hak untuk menggunakan minyak bumi, ya kan? Tetapi kita juga punya kewajiban. Di mana hak itu juga ada kewajiban. Ada kita tahu kan hak itu apa? Yang untuk diri kita. Kalau kewajiban apa yang harus kita lakukan. Nah sekarang minyak bumi ini kan terbentuknya berjuta-juta tahun, ya, lama proses pembentukannya. Jadi kalau seandainya kita menggunakannya terus-menerus, dia bisa habis, gitu ya, bisa habis. Kalau udah habis gimana? Kalau udah habis gimana ya? Nggak bisa lagi kita menggunakannya. Nggak bisa lagi kita menggunakannya. Jadi menurut Alif sebagai warga negara Indonesia, bagaimana kewajiban kita dalam menjaga minyak bumi ini? Menghemat bahan bakar. Bagus, menghemat bahan bakar. Gimana caranya menghemat bahan bakar itu? Jangan terlalu boros menggunakan minyak bumi. Oke, bagus, jangan terlalu boros menggunakan minyak bumi. Nggak terlalu boros itu maksudnya gimana tuh? Supaya kita nggak boros itu gimana? Jangan suka-suka kita saja menghabiskan minyak bumi, Bu. Ya, kan tak boleh suka-suka kita menghabiskan
dalam kehidupan sehari-hari kita gimana? Kita harus menghemat berarti kata Alif tadi ya. Karena minyak bumi ini kan proses terbentuknya lama, bisa habis dia. Kalau habis dia tidak bisa diperbaharui, ya kan? Dia tidak bisa diperbaharui. Nah, bagaimana cara kita menghematnya? Tidak boros menggunakannya. Nah, maksudnya tidak boros menggunakannya itu gimana nih? Ini kan kita ada bensin, ada solar, ya kan? Ada minyak tanah. Gimana supaya kita bisa menghemat minyak bumi tadi? Ya. Nah, ya coba dipikir. Ini kan kalau minyak bumi tadi dijadikan untuk bensin kan? Bensin, untuk solar, untuk minyak tanah, alat-alat kosmetik, banyak lagi yang lainnya. Ini terutama bensin nih yang paling sering kita pakai ya kan? Gimana cara menghemat? Terlalu sering menggunakan bahan bakar. Jangan terlalu sering menggunakan bahan bakar. Ya, bagus itu cara menghematnya. Jadi kalau jaraknya dekat, sebaiknya kita jalan kaki aja, ya kan? Jadi kan kalau kita pakai motor, sering kemana-mana pakai motor, kemana-mana pakai mobil, ya bisa cepat habis bensinnya. Jadinya kita kan menggunakan bensin terus, beli lagi bensin. Jadinya kebutuhan masing-masing orang dengan bensin ini banyak jadinya. Bisa cepat habis minyak bumi tadi karena penggunaan kita terlalu berlebihan menggunakan bensin. Nah, jadi itu tadi kalau jaraknya dekat kita jalan kaki aja. Terus apa lagi? Kita bisa mengganti ke alternatif lain. Motor listrik, Bu. Motor listrik bagus. Apa lagi? Yang murah meriah lah. Nah, apa yang murah meriah? Sepeda. Sepeda ya. Ya, oke. Kalau gitu sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Bu Mary mau kita simpulkan dulu ya pelajaran yang tadi sudah kita pelajari. Jadi tadi kita sudah belajar tentang apa aja nih? Minyak bumi. Iya, minyak bumi sebagai sumber energi ya. Tidak dapat diperbaharui. Ya, minyak bumi adalah sebagai sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Terus apa lagi tadi? Proses terbentuknya proses terbentuknya minyak bumi itu aja proses terbentuknya dimulai dari sisa-sisa makhluk hidup seperti tumbuhan, ya, cangkang yang keras, ya kan? Cangkang yang keras mengalami pembusukan selama berjuta-juta tahun ditimbun oleh bebatuan. Jadi jasad mereka itu kemudian terkena panas dari bumi sehingga menjadilah minyak bumi. Setelah itu baru diambil sama alat, baru diolah menjadi minyak siap pakai. Apa saja tadi yang sudah yang pengolahan dari minyak bumi itu yang siap pakainya? Setelah diolah minyak bumi mentah menjadi apa? Solar, bensin, kosmetik, minyak tanah, dan lain-lain. Terus kita mempelajari apa lagi tadi? Kosakata baku dan tidak baku. Nah, jadi kosakata baku dan tidak baku. Kalau makhluk tadi mana tulisannya bakunya? Kalau jasad gimana kata bakunya? JASAD. Oke, bagus. Itu dia ya. Dan mempelajari tentang hak dan kewajiban ya. Jadi kalau hak kita menggunakan minyak bumi, sedangkan kewajiban kita adalah menghematnya. Oke, bagus. Itu dia dengan pelajaran hari ini. Jadi Bu Mary berharap dengan Alif mengetahui itu, Alif juga menerapkan dalam hidup Alif sehari-hari ya. Jadi misalnya kalau cuma dekat aja nggak usah lah ya pakai mobil, jalan kaki aja lah kita, gitu ya. Jadi Alif sudah membantu. Oh iya bagus. Berarti Alif seharian. Berarti Alif sudah menerapkan kewajiban itu berarti ya. Kewajiban menghemat minyak bumi sebagai warga negara Indonesia. Bagus Alif, mantap. Nah,
Senang. Senang. Menyenangkan berarti? Iya. Pelajaran apa yang paling Alif suka? Materinya yang tadi kita Yang pelajari. melihat penyedotan minyak bumi itu. Oh ya, bukan melihat ya, merasakan ya, peristiwa itu, mempelajari peristiwa penyedotan minyak bumi gitu ya. Oke. Ada materi yang sulit? Enggak. Nggak ada ya. Berarti bisa semua deh. Bisa. Oke, bagus. Nah, di rumah Alif coba nanti ya. Alif coba nanti di rumah cari-cari tahu lagi sumber energi apa lagi yang tidak dapat diperbaharui. Oke? Bagaimana proses pembentukannya? Atau tadi yang Alif mau tahu lagi selain dari yang kita sebutkan tadi itu, contohnya apa lagi yang bisa dijadikan minyak bumi? Ya kan? Ya. Oke, itu dia. Oke Alif, udah selesai kita belajar hari ini. Kita terima kasih karena Alif sudah belajar dengan baik, dapat menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran kita juga sudah tercapai ya. Nah sekarang kita siapkan sebelum pulang, Alif pimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa.